Petani dilatih menggunakan bibit bersertifikat, mencatat hasil panen, dan menggunakan pupuk sesuai anjuran. Halo Sobat LS Berkelana, sesuai janji aku kemarin, di episode kali ini kita akan membahas seru terkait dengan prinsip-prinsip ISPO dan RSPO di perkebunan kelapa sawit rakyat alias smallholders yang berkelanjutan. Jadi teman-teman, sertifikat ISPO itu dibuat oleh pemerintah Indonesia yang sifatnya itu wajib atau mandatori bagi semua pelaku usaha sawit, termasuk perusahaan dan juga petani rakyat. Sedangkan RSPO itu berasal dari organisasi nirlaba global yang bersifat sukarela, tapi cakupannya lebih luas teman-teman. Namun teman-teman, setelah aku perhatikan, sertifikasi ISPO dan juga RSPO ini sebenarnya tujuannya itu sama, yaitu bagaimana mensupport smallholders ini untuk mempraktikkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Sebelum masuk ke inti teman-teman, perlu diketahui bahwasannya ISPO ini memiliki 7 prinsip utama yang berlaku bagi seluruh pelaku usaha sawit di Indonesia. Namun karena kita berfokus pada smallholders, maka kita akan membahas 5 prinsip utama yang relevan untuk petani rakyat atau swadaya. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, praktik perkebunan yang baik atau good agriculture practice. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Yang keempat, penerapan transparansi. Dan yang kelima, peningkatan usaha berkelanjutan. Sedangkan sertifikasi RSPO untuk smallholders atau petani swadaya terdiri dari 4 prinsip utama, yaitu yang pertama, patuh hukum dengan kepemilikan hak atas lahan yang jelas dan peningkatan kesejahteraan. Karena teman-teman, banyak petani yang belum memiliki surat tanah resmi atau membuka kebun di area yang tidak sesuai. RSPO ini mendampingi petani untuk pemetaan lahan dan legalisasi agar petani memiliki kepastian hukum, dapat mengakses perbankan, dan diterima oleh pabrik resmi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karena teman-teman, banyak petani yang memiliki hasil panen rendah. Alasannya itu tidak jauh-jauh karena mereka tuh menggunakan bibit tidak jelas asal-usulnya, pemupukan yang tidak sesuai, serta panen yang tidak rutin. Nah, petani dilatih menggunakan bibit bersertifikat, mencatat hasil panen, dan menggunakan pupuk sesuai anjuran. Sehingga diharapkan hasil tandan buah segar para petani ini dapat meningkat tanpa harus membuka lahan baru. Yang ketiga, menghormati pekerja dan juga masyarakat. Nah, ada beberapa kejadian di mana pekerja itu tidak menggunakan alat pelindung diri dan menerima upah yang tidak jelas atau kurang transparan. Di sini RSPO itu mendorong pelatihan K3 serta tata kelola upah transparan agar kondisi hubungan antara petani dan pekerja itu harmonis. Yang keempat, yaitu melindungi lingkungan dan juga sumber daya alam, di mana limbah pupuk dan juga pestisida sering mencemari air dan tanah. Setelah aku baca dan deep riset terkait poin keempat ini teman-teman, ternyata RSPO ini menganjurkan pengelolaan limbah serta perlindungan sungai agar air, tanah, dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Di episode berikutnya kita akan membahas terkait dengan mengapa sih smallholders itu penting dan apa saja tantangan yang mereka hadapi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Bye-bye!